Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan soliha. Amin. Baiklah, semoga pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar. Amin. Materi kita kali ini pembelajaran tentang toharoh, yaitu ketentuan bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar. Tujuan pembelajaran kita: 1. Menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu mau tanya, apakah kalian tahu apa itu toharoh? Apakah kalian sudah terbiasa toharoh? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa toharoh merupakan keadaan bersuci dari hadas maupun dari najis. Sedangkan hadas artinya keadaan tidak bersuci pada diri seorang muslim yang menyebabkan tidak bolehnya beribadah. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadikan sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Najis dibagi 3. Yang pertama, najis mukhaffafa. Najis mukhaffafa adalah najis ringan. Contohnya air seni bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun. Cara mensucikannya yaitu dengan cara membasuh dengan air suci ke bagian yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawasito. Najis mutawasito adalah najis pertengahan, contohnya nanah, darah, dan bangkai. Cara mensucikannya cukup dengan membersihkan air ke bagian yang terkena najis. Nah, najis mutawasito ini dibagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis aniyah. Dan yang ketiga yaitu najis mughalazoh. Najis mughalazoh adalah najis yang berat, yaitu najis yang berasal dari anjing dan najis yang berasal dari babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali, diantaranya membasuh air dicampur dengan tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadas. Yang hadas ini dibagi menjadi 2. Yang pertama kita akan membahas hadas kecil. Hadas kecil apabila mengalami beberapa hal. Yang pertama, hilangnya akal. Yang kedua, menyentuh kubul. Yang ketiga, keluarnya sesuatu dari kubul. Yang keempat, yaitu bersentuhan antara kulit laki-laki dan antara kulit perempuan yang bukan muhrim. Dan cara mensucikannya yaitu dengan cara wudhu atau tayamum. Yang kedua, yaitu hadas besar, yaitu seseorang dikatakan kena hadas besar apabila mengalami beberapa hal. Yang pertama, berhubungan suami istri. Yang kedua, haid atau menstruasi. Yang ketiga yaitu nifas. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, meninggal dunia. Nah, cara mensucikannya yaitu dengan cara mandi besar. Perlu kalian ketahui bahwa hadis besar pada perempuan menjadi sangat penting untuk dipelajari. Karena apa? Karena perempuan mengalami peristiwa khusus seperti haid, nifas, istikhadah.
Nah, mari kita bahas satu persatu. Pertama, haid. Haid adalah darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Haid mulai usia 9 tahun, namun rata-rata pada usia belasan tahun. Masa haid minimal sehari semalam, biasanya 6-7 hari, dan paling lama 15 hari. Selama kalian haid, tidak boleh melaksanakan puasa, sholat. Yang kedua yaitu nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Lamanya nifas 40-60 hari. Yang ketiga yaitu istihadah. Darah yang keluar tidak pada hari-hari haid dan nifas karena adanya penyakit. Bagaimana cara toharo? Tata cara toharo dari najis sudah dijelaskan dari awal pembahasan. Sekarang kita membahas tata cara toharo dari hadas. Nah, tata cara dari hadas dibagi menjadi 3. Yang pertama, mandi wajib. Yang kedua, wudu. Yang ketiga, tayamum. Adapun sarana yang dapat digunakan untuk bertoharo adalah air, debu, dan batu. Nah, untuk air, harus air yang suci lagi mensucikan. Contohnya air sumur, air sungai, air hujan, air embun, air danau, air laut, dan air